Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah Psikologi Perkembangan bersama saya Ibu Rini Fitriani Permatasari, SPSI MA. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah Psikologi Perkembangan sudah memasuki pertemuan keempat. Di pertemuan ketiga, kita sudah membahas mengenai periodisasi perkembangan, di mana pada periodisasi perkembangan kita sudah mengetahui bahwa ada pembagian masa usia dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Pada kesempatan perkuliahan pada hari ini kita akan bersama membahas mengenai teori perkembangan dalam perspektif psikologi barat. Dapat kita lihat ya, ada 6 teori yang bisa dibahas. Yang pertama teori biologis, teori psikoanalisis, teori psikososial, teori kognitif, teori ekologi, dan juga teori belajar. Fokus kita pada pertemuan hari ini yaitu pada teori perkembangan perspektif psikoanalisis. Bisa kita lihat bahwa salah satu tokoh dari perspektif psikoanalisis ini yaitu Sigmund Freud atau bisa dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Fokusnya oleh Freud yaitu pada perkembangan psikoseksual pada manusia. Selanjutnya, Freud membagi 4 fase perkembangan, fase pragenital, fase laten, fase remaja, dan juga fase genital. Pada fase pragenital ini dimulai pada saat anak dilahirkan hingga kira-kira umur 5 tahun yang terbagi nanti menjadi ada fase oral, fase anal, dan juga fase falik. Yang kedua adalah fase laten, ini kisaran usia 6 tahun sampai dengan umur 13 tahun. Fase remaja yang ketiga yaitu ini adalah disebut juga fase yang memasuki masa transisi di mana pada usia 12 tahun hingga 20 tahun. Yang keempat adalah fase genital di mana pada fase ini dimulai dari usia remaja akhir ya hingga dewasa di mana nanti akan terjadi fase maturitas atau kematangan. Struktur kepribadian oleh Freud, di sini Freud mengkonsepkan ada 3, yaitu ada id, ego, dan juga superego. Di mana id ini adalah dorongan naluriah yang dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan. Yang kedua adalah ego, ya ego inilah nanti yang memenuhi kebutuhan id. Selanjutnya superego ini nanti yang akan mengendalikan, mengontrol bagaimana ego memenuhi id. Akan tetapi dari ketiga struktur ini bisa saja terjadi permasalahan, ya bisa disebut sebagai intrapsikik konflik antara id, ego, dan superego. Ego pun akan mengalami kecemasan, salah satunya dikarenakan tidak mampu memenuhi kebutuhan id. Dan superego berfungsi untuk mengontrol atau mengatur atau memiliki norma-norma sehingga ego dapat memenuhi kebutuhan id sebagaimana mestinya. Selanjutnya, teori tahapan psikoseksual ini terbagi menjadi 5. Ada oral stage, kedua anal stage, ketiga phallic stage, keempat latency stage, yang kelima genital stage. Pada oral stage ini dari usia mulai anak dilahirkan hingga usia 1 tahun, di mana pada tahapan ini kepuasan ada di area mulut. Yang kedua adalah anal stage, ini pada usia 2-3 tahun, di mana fokusnya adalah pada area pembuangan, sehingga fokusnya pada usia ini nanti ada namanya toilet training, sehingga nanti bisa mengarahkan anak apakah menjadi anak yang ekspulsif atau anak yang retentif, atau nanti dia bisa menjadi anak yang teratur atau tidak teratur. Yang ketiga adalah phallic stage. Ini berlangsung pada usia 4-5 tahun. Fokusnya adalah pada area kelamin atau jenis kelamin. Nah, sehingga pada phallic stage ini bisa terjadi namanya Oedipus kompleks ya, bahwa di sini mulai adanya identifikasi terkait dengan jenis kelamin, peran ayah, peran ibu di sini berpengaruh pada perkembangan psikoseksual anak. Yang keempat adalah latency stage, yaitu pada usia 6-11 tahun atau 12 tahun.
Pada tahapan ini, perkembangan pesat pada aspek motorik dan juga kognitif. Selanjutnya adalah genital stage, ini pada usia dewasa, di mana pada tahapan ini fokusnya adalah pada relasi heteroseksual atau ketertarikan dengan lawan jenis. Baik, kesimpulan pada materi psikoanalisis ya, pada fokus teori perkembangan dalam perspektif psikologi barat, khususnya perspektif psikoanalisis di sini dapat diketahui bahwa pengalaman masa lalu atau pengalaman masa kanak-kanak di masa lalu itu dapat berpengaruh pada perkembangan seksual seseorang. Karena tadi Freud menyampaikan ada tahapan-tahapan pembagian usia atau fase yang dapat dilalui oleh seorang anak atau seseorang dalam kehidupannya yang nanti dapat berpengaruh pada perkembangan selanjutnya. Baik, terima kasih materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.